Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ela Nurlaila di sini akan memaparkan hasil uji coba validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda terhadap hasil observasi soal TIMSS. Langsung saja. Yang pertama di sini ada kisi-kisi soal yang saya gunakan untuk observasi, yaitu soal TIMSS. Di sini ada deskripsi soal, domain konten, domain kognitif, topik utama, beserta skor nilai terhadap masing-masing soal. Yang kedua, setelah melakukan observasi lapangan, didapat hasil perolehan jawaban responden setiap butir soal. Nah, di sini terdapat 20 responden dan 5 soal yang diuji cobakan. Selanjutnya, uji validitas soal secara manual menggunakan Excel. Nah, di sini dapat dilihat untuk soal yang pertama itu kriterianya sedang, kemudian soal yang kedua sedang, soal yang ketiga tinggi, soal yang keempat tinggi, dan soal yang terakhir validitasnya sangat rendah. Jadi dari 5 soal ini terdapat 2 soal dengan validitas sedang, 2 soal dengan validitas tinggi, dan 1 soal dengan validitas sangat rendah. Nah, ini tabel untuk mencari XY-nya. Ini juga digunakan untuk mencari nilai validitasnya yang tadi. Berikut ini juga nilai X kuadratnya digunakan juga untuk mencari nilai validitas yang tadi. Nah, kemudian yang kedua ada uji reliabilitas. Pada soal 5 soal ini di sini kita ketahui bahwa jumlah varian butirnya 0,83, varian totalnya 1,04, R11-nya 0,25 dengan reliabilitasnya rendah. Yang ketiga ada tingkat kesukaran. Dari 5 soal ini, untuk soal yang pertama dengan tingkat kesukarannya 0,6, kriterianya sedang. Soal yang kedua itu kriterianya mudah dengan tingkat kesukarannya 0,85. Lalu soal yang ketiga tingkat kesukarannya 0,95 dengan kriteria mudah, dan soal yang keempat dengan tingkat kesukaran 0,75 kriterianya mudah, dan yang terakhir sama dengan soal yang keempat yaitu kriteria mudah dengan tingkat kesukarannya 0,75. Berikut daya pembeda. Daya pembeda dari setiap soal di sini sudah dikelompokkan, kelompok atas dengan kelompok bawah sudah berurutan jumlahnya, skor jumlahnya. Nah, kemudian di sini daya pembedanya untuk soal yang pertama itu 0,60 dengan kriterianya baik. Soal yang kedua, daya pembedanya 0,21 dengan kriteria sedang. Soal yang ketiga 0,14 daya pembedanya dengan kriterianya jelek. Soal yang keempat dengan daya pembedanya 0,71 kriterianya baik, dan yang terakhir daya pembedanya 0,27 dengan kriteria sedang. Nah, itu dia hasil uji coba validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda secara manual. Berikutnya ada uji coba validitas menggunakan aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, setelah dimasukkan datanya, kemudian outputnya di sini terdapat untuk soal yang pertama. Di sini ada bintang 1.
bintang 1, soal yang kedua bintang 1, soal yang ketiga bintang 1, soal yang keempat bintang 1, dan soal yang terakhir tidak ada bintangnya. Nah, di sini keterangannya bintang 1 dan bintang 2 itu tetap signifikan. Artinya bintang 1 dan bintang 2 itu valid ya, kecuali yang tidak ada bintangnya. Soal nomor 5 itu tidak ada bintangnya. Nah, berdasarkan hasil analisis validitas instrumen dapat dibuatkan tabel penentuan validitas instrumen sebagai berikut. Jadi, untuk nomor 1 itu R hitungnya 533 dengan R tabel 0,361. Kemudian keterangannya valid dan keputusannya dipakai. Soal yang kedua keterangannya valid dipakai. Nah, jadi di sini dari uji validitas menggunakan SPSS ada 4 soal yang dipakai dan 1 soal yang tidak dipakai atau dibuang. Berdasarkan tabel di atas terdapat 4 soal yang dinyatakan valid dan hanya 1 soal yang dinyatakan tidak valid. Itu dia. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas menggunakan SPSS. Di sini seperti tadi saya sudah memasukkan datanya ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian outputnya seperti ini. Karena hanya 4 soal yang valid, maka saya hanya memasukkan 4 soal yang valid aja. Di sini end of itemnya 4. Nah, hasil reliabilitas menunjukkan bahwa 4 soal memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,522 pada kategori sedang. Dengan demikian, 4 soal dinyatakan valid dan reliable sehingga layak dijadikan instrumen penelitian. Yang terakhir ada rekapitulasi uji validitas. Di sini pada uji validitas terdapat 4 soal valid dan 1 soal invalid. Pada uji reliabilitas R11-nya 0,25 dengan kriteria rendah. Yang ketiga indeks kesukaran dengan kriteria 1 soal sedang dan 4 soalnya mudah. Kemudian daya pembeda dengan kriterianya 2 soal baik, 2 soal sedang, dan 1 soal jelek. Untuk keterangannya di sini ada 4 soal yang dipakai dan 1 soal yang dibuang. Artinya ada 4 soal yang boleh dijadikan instrumen penelitian. Dan terakhir ini kesimpulan dari hasil uji coba saya. Dari data rekapitulasi dapat ditarik kesimpulan uji validitas soal 1-5 terdapat 4 soal yang valid dan 1 soal yang tidak valid. Yang kedua, uji reliabilitas dari semua soal yang didapat adalah 0,25, artinya instrumen rendah. Kemudian yang ketiga, indeks kesukaran soal 1-5 terdapat 1 soal dengan kategori sedang, 4 soal memiliki kriteria mudah. Dan yang terakhir, daya pembeda dari 5 soal tersebut terdapat 2 soal baik, 2 soal sedang, dan 1 soal jelek. Dan artinya hanya 1 yang dibuang dan 4 lainnya dapat digunakan untuk instrumen penelitian. Nah, berikut ini adalah dokumentasi pada saat saya melakukan observasi soal TIMSS terhadap anak-anak kelas 8. Ada 20 responden. Dan yang terakhir, hatur nuhun, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.